dengan Miss Yuli di sini. Apa kabarnya semuanya? Miss Yuli harap semuanya sehat, semua diberkati Tuhan, semuanya luar biasa. Nah, kita mau devotion, kita mau ketemu dengan Tuhan, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Miss Yuli undang semuanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami semua diberikan kasih karunia, kesehatan, diberikan berkat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan hadir di setiap di hidup kami, di hati kami, di pikiran kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, para guru, para anak-anak yang ada dalam anugerah Tuhan yang terbaik. Kami mau mengawali semuanya Tuhan bersama dengan Engkau dan senantiasa bersama dengan Engkau. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Miss Yuli mau tanya, semuanya bersuka cita hari ini? Semuanya bersuka cita ya? Oleh sebab itu pagi ini Miss Yuli mau ajar anak kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan
tinggal dengan sia-sia. Benih itu tumbuh, benih itu berbuah, jadi berkat dan rasanya manis, berakar kuat dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar sungguh kasih setiamu, nyata
Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Berbicara dalam hidup setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dan pesan dalam hidup kami. Buat kami jadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu dalam devotion pagi ini. Kita akan belajar tentang melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan sama-sama awali dengan berdoa supaya minta pertolongan Tuhan supaya pikiran-pikiran kita itu bisa dibukakan untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Anugerah-Mu turun untuk kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur sampai saat ini Engkau masih menyertai kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita akan coba belajar dari beberapa firman Tuhan. Kalian bisa membuka firman Tuhan dari yang pertama dari Yeremia 11 ayat Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalian yang di rumah bisa membaca dan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca ini. Nanti masih ada beberapa ayat yang akan saya ajak untuk kita bisa renungkan bersama-sama. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu yang mengetahui rancangan-rancangan yang ada di dalam Tuhan mengenai kita semua, mengenai anak-anak, juga mengenai Miss yang ada di sini. Tuhan tahu apa yang akan masa depan kita semua. Apakah kita juga perlu punya rancangan-rancangan, punya rencana-rencana? Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan itu yang mengetahui rencana kita, tetapi juga kalian yang di rumah itu boleh membuat rencana-rencana. Kalian yang di rumah masing-masing, kalian yang SMP, SMA maupun SMK, mungkin SD, kalian bisa juga sejak saat ini membuat cita-cita. Buatlah cita-cita kalian itu setinggi langit ya. Tetapi jangan lupakan firman yang barusan kita baca, bahwa tetap Tuhan itu yang memegang hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Seperti yang dikatakan tadi bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera untuk kita semua. Dan tujuan akhirnya adalah Dia itu memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi anak-anak di rumah, teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, ingatlah bahwa kita itu punya Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Mungkin beberapa kalian di rumah berkata bahwa keadaanku kurang baik, mungkin ekonomi keluargaku tidak sebagus dengan teman, sahabatku, tetapi seperti yang dikatakan firman bahwa Tuhan itu punya masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Saya akan ajak kalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang lain, yaitu dari Amsal 19 ayat 21. Saya akan coba bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia,
tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ingatlah satu hal di dalam hidup kita boleh membuat rencana banyak hal, kita boleh mencita-citakan sesuatu. Mungkin kalian ingin jadi dokter, mungkin kalian ingin menjadi presiden, mungkin kalian ingin menjadi menteri. Tetaplah terus bawa itu di dalam doa kalian setiap hari, di dalam perjuangan kalian setiap hari. Tetapi satu hal yang harus diingat dari Amsal yang barusan kita baca, bahwa ketika kita membuat rancangan, tetap keputusan Tuhan nanti yang terlaksana. Jadi bukalah hati kalian lebar-lebar untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jangan kaku, jangan kamu mematok saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Tidak, anak-anak ya. Terus terbuka kepada rencana Tuhan dan tetap percaya ya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Tuhan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan bagi Allah sebelumnya, yang mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Meskipun kita punya rancangan yang baik, meskipun kita punya rencana, punya keinginan, itu tidak salah di hadapan Tuhan asalkan itu baik. Tetapi tadi terus terbuka kepada keputusan Tuhan, tetapi juga tetap mengingat bahwa ketika sesuatu Tuhan putuskan di dalam hidup kita, itu adalah semata-mata itu untuk kebaikan kita. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita, apapun yang nanti kita alami. Di dalam Amsal 16 ayat 9 bahkan dikatakan bahwa hati manusia itu memikirkan banyak hal, tetapi Tuhan itu yang menentukan arahnya. Kita punya cita-cita, impian, masalah dan lain-lain ya. Kita berpikir untuk jalan keluarnya seperti apa. Mungkin kalian yang punya cita-cita membutuhkan biaya tinggi, kalian berpikir ekonomi orang tuaku tidak memungkinkan saat ini, tetapi tetaplah terus berharap kepada Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Mungkin keadaan ekonomi orang tua tidak mendukung, mungkin suasana di rumah tidak mendukung, mungkin bahkan beberapa kalian di rumah tidak punya orang tua bahkan. Tetapi tetaplah percaya bahwa kalian punya Bapa yang di surga, Bapa yang punya rencana yang baik di dalam hidupmu, Bapa yang akan mencukupi setiap apapun yang kalian inginkan. Asalkan kalian terus mengejar, mengenal akan Tuhan di dalam hidupmu. Asalkan kalian terus bersekutu dengan Allah di dalam hidupmu. Allah itu sudah merencanakan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Jadi jangan berputus asa dengan keadaan saat ini. Uang yang kalian miliki, keluarga yang kalian miliki itu tidak satu-satunya faktor yang menentukan masa depan kalian. Yang tidak menentukan rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Yang menentukan yang terjadi nanti di dalam hidupmu tercapai atau tidak itu adalah Tuhan yang kalian kenal masing-masing saat ini di dalam Kristus. Di dalam anugerahnya setiap kekurangan kita pasti Tuhan itu yang mengcover, pasti Tuhan yang akan memenuhi. Tetapi juga kita harus memiliki hati yang fleksibel di hadapan Tuhan. Jangan kita itu kaku, jangan kita itu memaksakan sesuatu. Kita harus terbuka kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dari beberapa firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini, kita bisa menerapkan apa yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah tetap membuat rencana, tetap aktif. Ya, kalau kalian belum jelas aku mau apa ke depannya, kalian berdoa, kalian minta hikmat di dalam Tuhan. Di dalam setiap doa kalian di pagi hari, di malam hari, terus cari apa yang Tuhan mau di dalam hidupku supaya aku bisa melakukan sesuatu supaya nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap libatkan Tuhan di dalam setiap rencana hidupmu. Kalau sekarang kalian masih studi, mungkin kalian akan ujian, kalian akan mid semester dan lain sebagainya, tetap terus libatkan Tuhan di dalam studimu. Terus kejar, kalau kalian masih kelas 1 terus kejar kalian untuk bisa naik kelas 2.
lulus SMP nanti melanjutkan ke SMA dan kemudian melanjutkan perguruan tinggi. Jangan sampai kalian mispesan tidak putus di tengah jalan. Rencana Tuhan itu masih panjang di dalam hidupmu. Jangan puas dengan aku hanya lulus SMA saja, tetapi terus punya cita-cita, kejar sampai aku bisa lulus kuliah, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya hidupku itu boleh berguna bagi banyak orang. Itu terus kejar di dalam hidupmu. Kemudian yang bisa kita terapkan yang ketiga adalah menyerahkan rencana kita itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang tahu rancangan apa yang ada di depan kita. Tuhan yang punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Tuhan yang mengerti yang tepat buat kita masing-masing anak-anaknya. Jadi terus untuk menyerahkan setiap apa yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan ke depan itu ke dalam tangan Tuhan. Kemudian juga jangan berhenti kepada kesulitan-kesulitan saat ini. Keadaanmu saat ini itu tidak mempengaruhi rencana Tuhan yang baik itu di dalam hidup kita. Asalkan kita terus cari wajahnya, asalkan kita terus bertanya kepada Tuhan dan membawa setiap rencana kita. Tuhan itu yang tadi di awal ayat yang kita baca tadi adalah Tuhan itu mendengar doa kita, Tuhan menjawab doa kita. Bahkan kalau kita mencari, kita akan dibuat untuk menemukannya di dalam hidup kita. Kemudian yang keempat yang kita bisa aplikasikan di dalam firman Tuhan pagi ini adalah bersiap untuk setiap perubahan di dalam hidup kita. Jadi jadilah orang yang fleksibel, jangan kaku. Kita harus bisa terbuka setiap apapun perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Di dalam setiap apa yang kita alami, kita tetap mengucap syukur. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah jangan takut untuk setiap ketidakpastian. Mungkin di dalam hidup kita saat ini banyak hal tidak pasti. Ya, sampai kapan pandemi berakhir juga kita tidak tahu. Sampai kapan kita masuk sekolah juga belum ada kepastian. Mungkin ekonomi keluarga kita juga tidak memberikan jaminan pastian bahwa kita bisa sekolah untuk yang lebih tinggi. Tetapi tetaplah percaya bahwa kita punya jaminan Tuhan di dalam hidup kita yang akan mencukupi setiap apapun kebutuhan kita. Terus berharap kepada Tuhan. Kemudian yang keenam adalah andalkan Tuhan di dalam setiap hal, kepandaian, kekayaan. Ya. Jangan andalkan kekayaan orang tuamu, jangan andalkan kepandaianmu, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkan Tuhan di dalam setiap lakumu. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kemudian pada akhirnya adalah kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita doakan, semuanya tetap keputusannya itu ada di dalam Tuhan. Jadi bagian kita hanya melakukan yang terbaik, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Demikian firman yang ingin saya sampaikan pagi ini. Semoga ini boleh memberkati kalian semua dan kalian mispesan bahwa kalian punya masa depan. Tidak ada yang berhenti sekolah, semuanya akan lulus, semuanya akan mencapai sesuai yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupmu masing-masing. Pesan Miss adalah kejar terus Tuhan di dalam hidupmu, jangan putus asa, jangan menyerah. Mari kita tutup Devo pagi ini dengan doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap rencanamu di dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang punya rencana baik di dalam hidup kami Tuhan. Keadaan kami itu adalah di dalam tanggung jawab Tuhan, di dalam cover Tuhan, di dalam perkenan Tuhan. Keluarga kami, uang kami, kepandaian kami, kekuatan kami tidak bisa menentukan masa depan kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya yang menentukan hidup kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan boleh mencapai setiap cita-cita yang kami doakan di hadapan-Mu Tuhan. Biar semuanya jadi sesuai rencana-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami Tuhan.
Amin. Terima kasih. God bless you.